Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Pramaita, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan video pembuatan media pembelajaran guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pendalaman PKN-MI yang diampu oleh dosen pengampu saya kepada yang terhormat Bapak Agra Dwi Saputra MPD. Nah, sebelum saya membuat video tentang media pembelajaran ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa di sini saya akan mengambil RPP dari kelas rendah, yaitu kelas 3. Nah, saya menjelaskan tentang pulau-pulau yang ada di Indonesia, dari Pulau Sabang sampai Pulau Merauke. Maka dari itu, media pembelajaran saya adalah tentang papan pulau. Nah, alat dan bahan untuk membuat papan pulau ini, yang pertama saya memiliki karton, kemudian memiliki kertas origami, pensil, pena, penghapus, penggaris, dan juga lem. Nah, di sini langkah pertamanya kita bentangkan karton, karena di sini kita akan membuat peta Indonesia. Nah, agar anak-anak bisa tahu, oh, itu Sumatera, itu Jawa, itu Kalimantan, atau itu Sulawesi, itu Papua. Nah, agar anak-anak bisa mengerti. Jadi dia tidak mengandai-andai, tetapi ia juga akan melihat secara langsung. Oh, seperti ini bentuk pulau. Nah, maka dari itu, di sini saya akan membuat gambar pulau yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Langkah pertama, kita siapkan karton. Nah, di atas karton ini nanti kita akan menggambar peta Indonesia, yaitu di Indonesia tersebut memiliki bermacam-macam pulau. Nah, pulau-pulau tersebut akan kita gambar. Kita gambarnya menggunakan pensil ya. Di sini saya akan menggambar Pulau Sumatera terlebih dahulu. Kemudian lanjut ke Pulau Jawa. Setelah Jawa, di sini saya akan membuat peta Pulau Kalimantan. Nah, setelah Kalimantan, di sini kita akan membuat peta Pulau Sulawesi. Nah, peta Pulau Sulawesi ini dia seperti huruf K. Jadi yang huruf K itu bukan Kalimantan ya, tapi Sulawesi. Dan yang terakhir, kita akan membuat peta Pulau Papua, di mana Papua ini merupakan Merauke, yaitu ujung dari Indonesia. Jadi ujung Indonesia itu ada Sabang di Aceh dan juga Merauke di Papua. Ini merupakan penampakan yang sudah saya gambar tadi, yaitu saya menggambar pulau-pulau yang ada di Indonesia, mulai dari tadi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan juga Pulau Papua. Nah, jadi sekarang ini merupakan gambar yang sudah saya gambar tadi. Langkah selanjutnya, saya akan
memotong origami sesuai dengan pulau-pulau pola yang telah saya buat sebelumnya. Nah, setelah kita membuat gambar pada kertas karton, setelah kita selesai membuat polanya, selanjutnya kita siapkan kertas origami yang berwarna-warni agar anak-anak nanti bisa lebih semangat dalam belajar karena melihat warna yang beraneka ragam. Kemudian langkah selanjutnya kita potong origami ini sesuai dengan pola-pola dari setiap bagian pulau-pulau yang sudah kita gambar ya. Setelah kita selesai membuat pola-pola pada kertas origami ini, langkah selanjutnya kita akan memotong kertas origami ini sesuai dengan pola-polanya. Setelah Pulau Sumatera sudah kita buat, hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan Pulau Sumatera. Nah, selanjutnya kita akan menggunting pola-pola pulau lainnya. Selanjutnya, saya akan menggunting Pulau Papua, di mana saya menggunakan origami berwarna merah. Kenapa saya menggunakan origami berwarna merah? Karena orang Papua terkenal dengan keberaniannya. Jadi saya menggunakan lambang berwarna merah, melambangkan keberanian dari orang-orang Papua, yang merupakan Pulau Merauke dari Indonesia. Setelah Pulau Papua selesai saya gunting, selanjutnya saya akan menggunting Pulau Kalimantan. Nah, di sini saya menggunakan Pulau Kalimantan dengan warna hijau karena sudah kita ketahui bersama bahwa Pulau Kalimantan merupakan pulau yang asri, di mana di Pulau Kalimantan masih banyak dijumpai pepohonan. Nah, jadi sebagai filosofinya atau lambangnya saya menggunakan warna hijau. Nah, biar warna-warni, jadi biar anak-anak nanti semangat dalam belajar. Tadi saya juga menggunakan Sumatera dengan warna kuning karena Sumatera merupakan negara penghasil minyak bumi dan juga hasil alam. Selanjutnya saya akan memotong pola dari Sulawesi. Nah, Sulawesi ini mirip sekali dengan huruf K. Saya menggunakan kertas origami berwarna pink karena Sulawesi merupakan pulau yang indah. Pulau Sulawesi bersebelahan dengan Pulau Kalimantan, di mana di Pulau Sulawesi ini merupakan penghasil kopi. Sulawesi juga penghasil nikel dan juga gas alam. Nah, yang terakhir, di sini saya akan menggunting atau memotong Pulau Jawa. Nah, ini merupakan Pulau Jawa, di mana di Pulau Jawa terkenal sekali dengan budayanya, yaitu terutama budaya Hindu-Buddha, di mana di Pulau Jawa itu ada perwayangan. Nah, perwayangan ini dari budaya Jawa, tetapi ada campur tangan dari Hindu-Buddha. Pulau Jawa ini merupakan pulau yang padat sekali penduduknya. Nah, di Pulau Jawa ini juga ada ibu kota kita, yaitu Jakarta. Setelah saya potong semua pola-polanya, jadinya akan seperti pola-pola ini dengan berwarna-warni. Nah, pola-pola ini nanti di belakangnya akan saya kasih lem, tetapi tidak akan saya lemkan langsung pada kartonnya. Ini akan saya kasih lem terlebih dahulu, kemudian akan saya simpan dalam wadah.
media pembelajaran saya, nanti saya akan mengajak anak-anak kelas 3 SD untuk belajar tentang pulau-pulau yang ada di Indonesia, dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Pulau Papua. Setelah kita gambar polanya menggunakan pensil, kemudian kita akan melanjutkan menerangi polanya dengan spidol agar anak-anak yang di bangku paling belakang bisa dengan jelas melihat, oh itu pola gambar pulaunya. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya akan menerangi pola-polanya menggunakan spidol agar lebih jelas. Seperti ini. Ini merupakan gambar pola yang sudah saya terangi menggunakan spidol agar mudah dilihat oleh anak-anak yang duduk di bangku belakang. Ini merupakan media palau atau papan pulau. Nah, di mana nanti saya akan mengajak anak-anak untuk maju ke depan kelas untuk menempelkan gambar-gambar origami yang sesuai dengan pulau-pulau tersebut. Nah, jadi ini merupakan hasilnya. Merupakan hasil dari palau, merupakan papan pulau, di mana dari palau ini itu ada dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa ketika sudah ditempel. Jadi saya nanti akan mengajak anak-anak untuk maju ke depan untuk menempel dari pulau-pulau ini yang berwarna-warni agar anak-anak suka belajarnya dan juga melihat warna-warni, jadi penasaran tentang pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, jadi pada materi RPP saya hanya membahas tentang pulau-pulau saja, tidak membahas selebihnya, karena untuk sebagai dasarnya saja untuk anak kelas 3 SD mengenal pulau-pulau. Untuk kebudayaan, adat istiadat, dan juga suku bangsa akan dipelajari pada kelas-kelas selanjutnya. Suku bangsa akan dipelajari pada kelas 4. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Ketika nanti dipajang di kelas, bentuknya akan seperti ini. Jadi anak-anak tidak hanya belajar sekali tentang pulau-pulau ini, tetapi ia akan melihat terus di dindingnya Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua, sehingga ia bisa belajar terus-menerus dan juga nantinya bisa dilihat dan juga dipelajari oleh tahun-tahun berikutnya. Kelebihan dan kekurangan dari palau atau papan pulau. Kelebihannya efisien, bahannya mudah didapat, memerlukan waktu yang cepat, kemudian budgetnya juga tidak terlalu besar. Kekurangannya, karena palau ini terbuat dari kertas, jadi kalau kena air ia akan mudah rusak. Nah, itu saja video tentang pembuatan media palau atau papan pulau yang telah saya buat sebelumnya. Saya memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam perkataan dan juga dalam pembuatan media ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya menerima kritik dan saran dari kalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.